Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita pagi ini kembali merenungkan sabda Tuhan. Mari kita baca dan dengarkan bersama apa yang tertulis di kitab Misle atau Amsal pasal yang ke-10 ayat 32. Misle atau Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 saya akan bacakan bagi kita. Bibir orang benar mengetahui apa yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya mengetahui penentangan. Bapak Ibu Saudara, kitab Amsal ini memberikan pemahaman bagi kita bagaimanakah salah satu ciri dari orang fasik. Ada begitu banyak ciri dari orang fasik, tetapi salah satunya dituliskan di sini tadi, yaitu dia ini hanya mengetahui penentangan. Orang fasik hanya mengetahui tentang penentangan di dalam mulutnya. Maka orang fasik yang dilakukan adalah menentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang disabdakan atau diperintahkan oleh Tuhan untuk manusia perbuat, maka orang fasik menentangnya. Orang fasik tidak mau menaatinya. Mereka juga menentang perkataan dan perintah orang tua. Namanya saja orang fasik itu yang diketahui penentangan di dalam mulutnya. Maka salah satunya adalah ada anak-anak yang kemudian menentang perkataan, perintah, nasihat dari orang tuanya. Juga tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang menentang kebijakan dari pemimpinnya. Dari pemerintahan yang ada, walaupun kebijakan yang ada, walaupun peraturan yang ada yang ditetapkan tersebut adalah baik, adalah benar untuk kepentingan bawahan, untuk kepentingan masyarakat. Maka kalau ada orang tidak pernah bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dari kebijakan pemimpinnya, yang tahu yang dinilai adalah selalu salah dan selalu tidak ada benarnya, maka tanpa sadar orang tersebut sebetulnya memenuhi salah satu ciri dari orang fasik, yaitu di dalam mulutnya hanya tahu menentang dan menentang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dan mencermati kitab suci kita, maka salah satu contoh yang banyak ditemukan di kitab suci kita adalah orang-orang Farisi dan Saduki. Memang tidak semuanya, tetapi kebanyakan demikian. Setiap kali Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, setiap kali Tuhan Yesus mengajar para muridnya dan juga orang-orang Yahudi di masa itu, setiap kali Tuhan bertindak sesuatu, maka orang-orang Farisi dan Saduki ini menentang apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu contoh yang lain adalah bagaimana orang-orang ketika mereka membunuh para nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mereka. Mereka menentang apa yang dikatakan oleh para nabi tersebut. Mereka menentang kehendak Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Mereka menentang apa yang Tuhan kehendaki supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-16. Saya ajak kita untuk membaca di 1 Tesalonika pasal 2 ini ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab kamu, hai saudara-saudara, dalam Hamasiah Yesua kamu telah menjadi peneladan gereja-gereja Elohim yang berada di Yudea. Karena kamu juga telah menderita hal-hal ini oleh teman-teman sebangsamu sendiri. Sebagaimana pula mereka oleh orang-orang Yahudi yang telah membunuh baik Tuhan Yesus maupun nabi-nabi mereka sendiri dan menganiaya kami serta tidak menyenangkan Elohim, bahkan bertentangan dengan semua orang yang melarang kami berbicara kepada bangsa-bangsa lain agar mereka dapat diselamatkan, sehingga dosa-dosa mereka tertimbun senantiasa dan murka telah datang ke atas mereka hingga kesudahannya. Orang-orang yang membunuh para nabi, orang-orang yang melarang para murid dan rasul-rasul ini menyampaikan kebenaran supaya mereka diselamatkan, ditentang oleh mereka ini.
Dan mereka bukan hanya menentang perilakunya, bahkan mereka mewujudkannya dengan cara membunuh para nabi, menganiaya hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata menentang dalam kitab Amsal atau Misle pasal 10 ayat 52 tadi, 32 tadi, berasal dari kata Ibrani tahpukah, yaitu dari kata atau huruf tau, he, pe, kaf, dan he, tahpukah, yang artinya adalah penyimpangan atau penipuan atau hal yang sesat. Dengan kata lain, orang fasik itu mulutnya hanya mengetahui hal-hal tahpukah tadi, hal-hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan, hal-hal yang menyesatkan, dan hal-hal yang menipu. Kitab Misle atau Amsal pasal 15 ayat yang ke-20 katakan, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Ini juga salah satu contoh bagaimana orang bebal atau orang fasik. Dia tidak bisa menggembirakan dan menyenangkan hati ayahnya atau ibunya, tetapi yang ada adalah menghina ibunya. Ini adalah salah satu sifat dari menyimpang tadi. Menyesatkan, menipu, dan menghina ibunya. Pagi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang benar, yang diwujudkan dengan apa? Yaitu perkataan kita yang berasal dari hati kita ini bisa menyenangkan orang-orang lain di sekitar kita yang mendengarkan kita. Para suami, belajarlah untuk menyenangkan hati istri saudara. Para istri, belajarlah untuk menyenangkan hati suamimu dengan perkataan-perkataanmu yang menyenangkan mereka. Ucapan terima kasih, ucapan tolong, ucapan maaf itu menyenangkan hati mereka, saudara. Dengan ketaatan saudara, bukan hanya dengan perkataan, tetapi ketaatan saudara kepada pemimpin, kepada suami, anak-anak, kepada orang tua, membuktikan bahwa saudara adalah orang benar. Jangan sampai Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini menjadi tanpa sadar orang-orang fasik yang taunya hanya penyimpangan, yang taunya adalah hal-hal yang menentang, hal-hal yang menyimpang, apalagi sesat, apalagi menipu. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tetap semangat menjadi orang-orang benar, tetap semangat menjalani kehidupan dan pelayanan kita. Semangat pagi, Tuhan Yesus HaMasiah memberkati saudara dan juga saya. Haleluya.